Shalom pria-pria hebat, apa kabar dengan Anda hari ini? Saya berdoa Anda tetap dalam sukacita dan kesehatan dari Tuhan. Hari ini kita kembali lagi dalam program Leadership from Home. Saya mau mengingatkan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share setiap program pemuritan dari MCC BSD. Sebelum lebih lanjut kita memahami dan membahas materi kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih karena perkenanan Tuhan. Kami masih boleh kembali lagi diberkati lewat firman Tuhan. Berkati kami agar pemahaman Alkitab kami, pengajaran yang kami terima hari ini, boleh mengubah kehidupan kami, dan kami boleh menjadi berkat secara khusus sebagai seorang pria di tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang satu topik, yaitu rajin bekerja. Ya, saya pikir ketika pria-pria hebat mendengar kata rajin bekerja, ya ini topik yang biasa gitu kan. Ini topik yang umum, ini topik yang udahlah ngapain sih repot-repot ngebahas topik rajin bekerja. Tapi tahukah pria-pria hebat ternyata banyak orang yang punya konsep yang salah tentang rajin bekerja. Kenapa? Karena banyak orang yang berpikir kalau semua berkat itu dari Tuhan, ngapain neko-neko, ngapain hidupnya susah, payah, ngapain harus bekerja. Nah, saya nggak tahu nih apakah pria-pria hebat di rumah juga mengalami atau memiliki konsep yang sama seperti ini. Ya udahlah, kerja bolehlah, tapi nggak usah terlalu ribet lah. Kerja bolehlah, tapi nggak usah terlalu ngoyo lah. Biasa-biasa aja, toh berkat dari Tuhan. Nah, ini konsep yang salah pria-pria hebat. Karena banyak orang Kristen, sorry nih, lebih mengutamakan hubungan sama Tuhan tapi lupa dia harus bekerja. Bagaimana kita bisa mengerjakan apa yang benar di mata Tuhan tapi kita sendiri males? Kan gitu kan. Makanya hari ini topik ini begitu penting untuk kita bahas. Kita bisa pahami supaya kita tidak seperti orang-orang di luar sana yang berpikir udahlah kalau ikut Tuhan semuanya rohani. Jadi hal-hal yang sekuler, pekerjaan-pekerjaan gak usah terlalu penting. Toh ujung-ujungnya berkatnya dari Tuhan. Nah, ini yang konsep yang salah. Dan waktu itu di dalam Alkitab juga terjadi peristiwa-peristiwa kayak gini. Terjadi orang-orang punya konsep yang salah seperti ini. Saya contohkan. Ada orang yang memandang ibadah itu sebagai sumber keuntungan. Pria-pria hebat bisa baca 1 Timotius 6 ayat 5. Paulus menegur orang waktu itu karena banyak yang berpikir kalau beribadah, berdoa, baca Alkitab itu dapat keuntungannya materi. Sehingga daripada susah payah di masa pandemi ini kerja, udah saya banyak berdoa aja. Karena konsepnya salah. Padahal nanti ketika dia selesai berdoa ya harus bekerja. Gitu kan, gak bisa ongkang-ongkang kaki di rumah berdoa lalu minta dapat uang, dapat berkat. Gak begitu konsepnya. Lalu ada lagi dalam Alkitab orang yang berkata bahwa kalau kita mau punya peroleh berkat-berkat materi, berkat-berkat jasmani, yaitu caranya dengan ibadah. 1 Timotius 6 ayat 9. Ada orang yang bilang, udahlah yang penting ibadah dulu, cari Tuhan pagi-pagi. Benar. Firman Tuhan juga berkata Matius 6:33 kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya ditambahkan. Tapi itu bukan bicara tentang gak boleh bekerja. Itu bukan bicara ya udah mendingan males, enggak. Lalu saudara bilang, mungkin pria-pria hebat bilang, udahlah burung aja yang gak menabur dikasih makan. Bunga bakung yang pagi tumbuh, siang layu, sore udah tiada, itu lebih indah dari pakaiannya Salomo. Maksudnya bukan begitu pria-pria hebat, tetap harus bekerja, bahkan lebih rajin. Karena masa sekarang, kalau engkau gak bekerja, engkau punya konsep yang salah tentang ikut Tuhan, lalu dapat keuntungan materi. Aduh, saya mau bilang engkau pasti akan kecewa. Nah, kalau begitu rajin bekerjanya seperti apa? Mari kita lihat menurut Alkitab. Yang pertama, rajin bekerja adalah kehendak Allah. Coba baca di dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Di situ dikatakan Tuhan ingin kita memiliki pekerjaan baik, melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan sebelumnya. Ada kata pekerjaan di situ. Betul, pekerjaan di situ adalah kita memberitakan Injil, kita boleh menyaksikan cerita-cerita tentang Tuhan kepada orang banyak. Tetapi pekerjaan itu juga bisa dimaksudkan sebagai pekerjaan kita di dunia. Engkau nggak boleh jadi orang Kristen yang malas, karena itu adalah kehendak Allah. Setiap pria-pria hebat itu dipanggil setelah diselamatkan itu untuk bekerja. Makanya ada firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Kita percaya kita melakukan perbuatan baik bukan untuk selamat, tapi sebagai orang yang sudah selamat,
engkau wajib untuk hidup berbuat baik. Kalau Bapak kita adalah Bapak yang baik, masa kita anak-anak yang gak bisa berbuat baik? Kan begitu kan? Jadi yang pertama adalah rajin bekerja itu adalah kehendak Allah. Nah, saya mau ajak kita untuk berpikir nih, apakah yang dimaksud dengan bekerja artinya menyibukkan diri? Karena banyak orang sekarang dari pergi pagi pulang malam, itu udah sibuk, lalu dia bilang, saya rajin kok bekerja. Tapi pulang sampai rumah gak bawa apa-apa. Istrinya tanya, mana Pak? Dapat apa hari ini? Gak ada Mah. Loh kok gak ada Pak? Ya yang penting kan saya udah pergi pagi pulang malam. Apa bedanya sama Bang Toib? Ya kan? Kalau tahu lagunya Bang Toib apa bedanya dong? Pergi gak pulang-pulang, apakah itu bekerja? Apakah itu kerajinan? Bukan, itu menyibukkan diri. Kalau menyibukkan diri belum tentu rajin bekerja. Yang namanya rajin bekerja adalah dia pergi, dia pulang bawa hasil. Zaman dulu orang-orang Yahudi itu kalau kehidupannya yang adalah petani, maka ketika mereka bercocok tanam, ketika mereka ke ladang, mereka pulang pasti bawa hasil. Bukankah firman Tuhan juga berkata orang yang menabur dengan air mata, mencucurkan air mata, dia akan pulang membawa sorak-sorai. Dia membawa hasil yang berlimpah dan itu yang Tuhan maksud dengan rajin bekerja. Lalu mungkin pria-pria hebat tanya sama saya, ya tapi bagaimana Pak? Saya udah bekerja toh gak dapat hasil. Pertanyaannya, engkau sudah benar gak cara bekerjamu? Misal, kalau engkau tahu panggilanmu adalah sebagai nelayan, tapi engkau nerbangin pesawat terbang, kan gak nyambung. Iya kan? Kalau engkau panggilannya adalah sebagai orang yang suka nulis misalnya, tapi engkau akhirnya bikin kue, kan gak nyambung. Nah banyak orang sekarang kan latah, pria-pria hebat. Di musim pandemi satu bikin makanan online, semua bikin makanan online. Maksudnya makanan yang dijual online ya, gitu kan. Satu bikin A, semua bikin A. Satu bikin B, semua bikin B. Pertanyaan saya, kalau itu bukan yang Tuhan inginkan untuk kamu, karena Efesus 2 ayat 10 tadi bilang, pekerjaan yang sudah Dia sediakan sebelumnya. Kalau engkau nggak lakukan itu, pekerjaan yang memang Tuhan taruh buat hidupmu, engkau gak akan berkembang di situ. Jadi percuma. Makanya pengkhotbah berkata, sia-sialah orang yang bangun pagi-pagi. Toh gak dapat apa-apa. Nah, jadi rajin bekerja juga harus dalam konteks bahwa itu adalah kehendak Allah. Tetapi karena itu adalah kehendak Allah, maka lakukanlah pekerjaan yang sesuai yang Allah mau. Seperti saya. Saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu saya. Saya gak akan coba-coba jadi agen asuransi kah, agen apapun gitu ya, jualan kah, bukan saya nggak bisa karena saya suka banyak ngomong kan, saya sering ngomong kan, mungkin saya bisa, saya bangun relasi bisa, tapi itu bukan panggilan saya, dan kalau itu bukan panggilan saya dan saya paksa diri saya untuk kerjakan, maka nggak akan berhasil. Tapi kalau saudara dipanggil memang untuk jadi seorang agen asuransi kah, agen apapun lah sekarang, multi level marketing mungkin, agen apapun, dan saudara memang Tuhan rencanakan di situ, ya saudara akan sukses. Makanya nggak boleh ikut-ikutan, gitu ya. Nah pertanyaannya kan gini, tahu dari mana pekerjaan saya udah tepat atau belum? Tanya Tuhan. Bangun hubungan sama Tuhan. Engkau akan tahu itu pekerjaan yang dari Tuhan atau belum. Karena pekerjaan yang dari Tuhan, sekalipun kayaknya biasa aja, itu bisa jadi luar biasa. Orang lain pekerjaannya lakukan hal yang sama dengan saudara, tapi orang lain gak dapat hasil yang sama seperti saudara. Kenapa? Karena saudara ditempatkan Tuhan memang untuk bekerja di situ. Jadi bukan jenis pekerjaannya loh, tapi apa yang Tuhan mau untuk saudara kerjakan. Mungkin ada yang sekarang profesinya ojek online, ada yang profesinya driver online, gak masalah. Jangan merasa kecil hati. Kalau itu ada profesi dari Tuhan, itu ada pekerjaan yang Tuhan berikan buat hidupmu, engkau akan bisa sukses di situ. Jadi yang pertama apa? Rajin bekerja adalah kehendak Allah. Yang kedua, rajin bekerja adalah sarana kita mendapat berkat Tuhan. Baca 2 Tesalonika 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata gini, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kalau engkau gak mau bekerja, jangan makan katanya. Kenapa? Karena engkau bisa nyusahin orang. Engkau butuh sesuatu, keluargamu, istrimu, anak-anakmu butuh sesuatu, tapi engkau nggak mau bekerja, engkau hanya jadi peminta-minta saja. Nah itu nggak mau Tuhan, ya kan? Makanya milikilah pekerjaan, rajin bekerja, karena dengan itu kita bisa dapat berkat dari Tuhan.
melakukan yang terbaik agar kita bisa berbuah dalam hidup kita. Dan saat itu Tuhan mencurahkan berkat buat kita. Aplikasinya apa? Aplikasinya pria hebat. Kalau Tuhan sudah mengajak kita untuk hidup dalam rencana Tuhan, untuk bekerja. Tuhan mengajak kita untuk hidup menikmati berkat Tuhan karena kita bekerja. Aplikasinya apa? Tuliskan. Kalau saudara punya notes, punya catatan, tuliskan. Hal-hal apa sih yang perlu Anda rubah? Mungkin Anda malas bangun pagi, mungkin ya. Karena kondisinya kan lagi gini. Mungkin Anda malas berdoa, Anda malas buka-buka email kah, buka gadget Anda untuk mencari pekerjaan. Mungkin Anda malas, ubah itu. Karena setiap jerih payah kita, Tuhan perhitungkan. Setiap pekerjaan kita, Tuhan perhitungkan. Karena Tuhan mau kita hidup dalam rencana Tuhan, yaitu apa? Bekerja. Dan Tuhan mau dengan pekerjaan kita. Tentunya pekerjaan yang sesuai kehendak Tuhan tadi. Jangan ikut-ikutan orang lain. Dari situ kita bisa dapat berkat. Dari situ engkau pria-pria hebat bisa mencukupi kebutuhan keluargamu. Untuk istrimu, untuk anak-anakmu. Saya nggak bilang kita harus foya-foya, kita harus berkelebihan. Enggak, tapi cukup saja. Dan ketika itu terjadi, maka pria-pria hebat, engkau sedang memenuhi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupanmu sebagai kepala rumah tangga. Amin. Jika saudara diberkati dengan program ini, dengan pemuritan-pemuritan yang dilakukan oleh MCC BSD, silakan saudara like, subscribe, dan share. Agar banyak pria-pria hebat lain, banyak orang lain diberkati juga seperti saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini kami sudah belajar tentang rajin bekerja. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami punya konsep yang salah. Bahwa Tuhan mencukupkan kami, Tuhan memelihara hidup kami sehingga kami nggak perlu bekerja. Itu salah, ampuni kami Tuhan. Kami harus rajin bekerja karena pekerjaan adalah rencana Tuhan buat kami. Tuhan yang menyediakan pekerjaan itu. Kalaupun hari-hari ini kami merasa pekerjaan kami nggak cocok, ajar kami Tuhan, berikan kami Tuhan hikmat untuk kami mengetahui pekerjaan apa yang cocok buat kami. Pekerjaan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam hidup kami. Yang kedua, kami belajar Tuhan bahwa dengan bekerja itu adalah sarana sebagai Tuhan memberkati hidup kami. Tuhan ajarkan kami supaya kami bukan asal bekerja, tapi kami bekerja sebagaimana yang Tuhan mau. Ajar kami untuk bekerja dengan jujur. Ajar kami bekerja dengan penuh integritas Tuhan. Supaya dengan pekerjaan kami, itu juga adalah sarana Tuhan boleh memberkati kami. Agar istri, anak-anak kami, keluarga kami boleh hidup dalam kecukupan melalui pekerjaan yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.